Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan, sehat walafiat. Mudah-mudahan ibu doakan kalian juga di rumah dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Oke, ketemu lagi di pelajaran PAI ya, atau PABP. Untuk pertemuan kali ini ibu langsung saja membahas ke bab awal ya. Kalau kemarin kita membahas di bab terakhir, kita langsung ke bab 1 ya. Silahkan kalian yang punya bukunya, buku pegangan, boleh kalian cari, yaitu lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya, atau lebih singkatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, paham ya? Di sini kita akan masuk ke pelajaran, yaitu mudah-mudahan setelah kalian menyimak penjelasan yang Umi jelaskan, kalian bisa lebih yakin lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, kemudian Maha waspada, Maha mendengar, dan Maha melihat. Serta kalian bisa menghayati perilaku daripada tekun, teliti, dan juga kerja keras ya. Oke, untuk iman ya, berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus yakin ya. Karena kenapa? Dari pengertian iman kepada imannya tersebut, yaitu percaya ya. Kita harus yakin di dalam hati bahwa Allah itu senantiasa mengetahui segala apa yang telah kita perbuat, kemudian Maha waspada juga iya ya, Maha mendengar juga iya apa yang kita ucapkan, kemudian baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi pasti Allah mendengar. Kemudian Maha melihat ya, apa yang kita perbuat mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, maka Allah itu Al-Basir, Maha melihat ya. Oke, kita simak terlebih dahulu. Jika kita berkaitan dengan iman ya, kita belajar tentang iman, apalagi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, maka kita harus mengingat tentang surat Al-Ikhlas ya. Oke, di sini meskipun surat Al-Ikhlas itu adalah surat yang mudah dihafal, mungkin kalian sejak TK pun sudah hafal ya, tapi maknanya begitu besar. Karena kenapa? Disinilah Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa ya. Dialah siapa? Allah yang Maha Esa. Esa itu tunggal ya, satu, yang Maha Esa Allah. Kemudian Allahus Somad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu ya. Betul sekali, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada Allah ya. Allah itu tidak bergantung kepada siapapun ya, mustahil Allah itu bergantung kepada makhluknya, tidak, karena Allah itu ya Allah satu, esa gitu. Kembali lagi ke Qul huwallahu ahad, kemudian lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maksudnya bagaimana Mi? Ya, dia tidak Allah itu tidak beranak, tidak melahirkan gitu ya, tidak menghasilkan anak, dan juga Allah tidak dilahirkan. Siapa sih ibunya Allah? Enggak ya, karena Allah itu balik lagi Qul huwallahu ahad, karena Allah itu esa ya. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia, bahkan makhluknya pun tidak akan setara ya. Karena kenapa ya, makhluknya saja adalah ciptaan Allah ya, maka tidak bisa disamaratakan dengan penciptanya. Kita itu tidak ada apa-apanya ya nak ya. Kita itu adalah abdi itu ya anak buah begitu ya. Abdi itu ya pesuruh begitu. Abdi itu
diciptakan oleh siapa? Yaitu dia oleh Allah ya, Allahu Ahad ya, begitu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini tentunya kalian pasti hafal ya. Nah, sekarang kalian silahkan pahami artinya ya, begitu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami daripada surat Al-Ikhlas tersebut. Oke, lanjut ke pengertian imannya. Ya, iman itu sebetulnya banyak ya, tapi yang paling awal iman itu ada berapa rukun iman, yaitu ada 6 ya, 5 apa 6 nih, awas ketukar antara rukun Islam dan juga rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Nah, di sini ada terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 136 ya. Oke, pengertian iman yang pertama tentunya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang pertama kali beriman kepada Allah? Ya tentunya masa manusianya sendiri, siapa pencipta kita, yaitu Allah. Maka kita harus beriman pertama kali kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman itu artinya percaya secara bahasa, sedangkan secara istilahnya di sini langsung oleh ya dipersingkat supaya kalian mengerti. Secara bahasa iman itu percaya, secara istilah yaitu percaya dengan sepenuh hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Percaya dengan sepenuh hati, yakin, tidak boleh ada keraguan dalam hati kita ya. Oleh sebab itu kembali lagi baca surat Al-Ikhlas ya, perbanyak surat Al-Ikhlas dan kalian pahami arti daripada surat Al-Ikhlas tersebut. Percaya dengan sepenuh hati ya, Allah itu ada, Allah itu esa tunggal ya, Allah itu tidak membutuhkan orang lain. Kemudian diucapkan dengan lisan ya, diucapkan dengan lisan kalian pertama kali yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat biasanya, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari, yaitu beribadah-beribadah yang sering kita lakukan, sholat, kemudian puasa, zakat ya, kemudian apalagi nih, naik haji insyaallah, mudah-mudahan bagi yang sudah mampu. Oke, hal ini kenapa kita harus beriman kepada Allah? Nah, firman Allah Subhanahu wa taala tertuang pada surat An-Nisa ayat 136 di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billah ya, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul, kemudian serta kitab yang diturunkan sebelumnya seperti Injil, kemudian Zabur ya, kemudian apalagi Taurat, begitu ya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, nah ya, ini sudah nih iman kepada Allah yang pertama. Yang kedua iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kemudian iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, terakhir iman kepada qada dan qadar atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa ingkar nih kepada keenam rukun iman, nah di sini maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh sekali. Oleh sebab itu, hal yang pertama kali yang harus kita tanamkan di dalam diri kita yaitu iman. Jangan sampai kita kehilangan iman ya. Iman itu biasanya naik dan turun, kadang naik kadang turun ya. Ketika kita malas sholat maka imannya sedang turun. Ketika kita rajin sekali sebelum azan juga kita sudah berada di masjid, maka iman kita sedang naik
Ya, oleh sebab itu kalian harus pandai-pandai mengatur keimanan kita ya, adanya di dalam hati. Hati itu bisa tidak dibisikkan, bisa oleh siapa? Oleh syaitan kadang-kala ya, begitu. Oleh sebab itu kita harus bisa menahan hawa nafsunya, kita harus bisa melawan rasa malasnya ya. Oke, paham ya, mudah-mudahan nih anak-anak nih, kita mulai dari sejak dini ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran iman kepada yang lainnya, kemudian kita belajar akhlakul, imannya harus ditetapkan dulu, teguh pendiriannya ya, begitu. Tetapkan di dalam hati, kemudian dikuatkan nih, jangan lupa dengan ucapan dan juga dengan perbuatan bahwa kita itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, begitu. Bagaimana nih cara mengenal Allah Subhanahu wa taala ya? Kalau di buku kalian Umi lihat rujukannya ada 4 cara. Pertama, mengenal wujud Allah. Wah, dengan cara apa nih Mi mengenal wujud Allah ya? Sedangkan Allah itu tak terlihat, tak nampak ya, begitu. Tapi Allah ada di setiap langkah kita, itu Allah ada ya. Bahkan kita sedang duduk, sedang tidur, sedang apapun Allah itu ada ya. Bagaimana mengenal wujudnya? Yaitu mengenal ciptaannya. Dengan kita saling menghormati, kemudian kita mengenal ciptaan Allah ya, makhluk-makhluk Allah, manusia, hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan ya, bumi yang diciptakan, serta jagat raya yang ada di baik di dunia maupun planet galaksi, begitu. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita percaya bahwa semuanya diciptakan oleh Allah, begitulah cara kita mengenal wujud Allah Subhanahu wa taala, yang mana ya dalam pengaturannya itu semua diatur oleh Allah, itu semua sudah ada aturan-aturannya dan sudah terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu mengenal wujud Allah. Kemudian mengenal rububiyah Allah ya, mengenal rububiyah Allah melalui penciptaannya juga, kemudian kekuasaannya dan juga pengaturannya ya. Kemudian mengenal uluhiyah Allah dengan cara berdoa, bertawakal, kemudian takut kepada Allah dan ibadah-ibadah lainnya ya. Termasuk kita kemarin sudah melaksanakan Idul Adha ya, kurban, itu adalah salah satu mengenal Allah dengan cara uluhiyah Allah ya, berdoa, tawakal ya, ibadah-ibadah. Serta mengenal nama dan sifat-sifat Allah nih. Nama-nama Allah itu bukannya banyak ya. Oke, kalau kalian sering membaca pembiasaan nih biasanya, nah kalian pasti mengenal nama-nama Allah ya. Ada 99 nih nama-nama Allah yang wajib kita ketahui. Adanya di mana? Di Al-Qur'an. Silahkan kalian lihat ya. Atau kata Umi, kalau kalian sering pembiasaan, tentunya kalian setiap hari membaca dan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah. Nah, kita langkah pertama yang akan kita pelajari yaitu sifat-sifat Allah. Ternyata sifat Allah itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya sifat wajib, ada yang namanya sifat mustahil ya, ada yang namanya sifat jaiz Allah. Sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Tentunya kalian masih hafal dong ya itu semua. Oke, sifat wajib bagi Allah itu tentunya ada 20, tidak kurang dan tidak lebih ya. Bagi sebagian yang sudah tahu, tidak dilebih-lebihkan ya. Sekarang kita sudah kelas 7 nih, tidak ada sifat wajib 21, tetap 20 ya. Kalau sifat wajibnya 20, pastinya sifat mustahilnya pun ada 20 ya, kebalikan daripada sifat wajib begitu ya. Contohnya nih Umi sebutkan, tapi nanti kalian salin ya ke buku tulis. Wujud kidam bako muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayan sama basar kalam qadiran muridan
aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman gitu ya. Oke, kalau kalian tulis di bukunya dengan artinya ya, oke, kalian bisa kok lihat di buku. Sedangkan untuk sifat jaiznya itu lawan daripada sedangkan sifat mustahilnya itu adalah lawan daripada sifat wajib ya. Biasanya dinazomkan seperti Adam hudus pana mumatsalatul lil hawadisi ihtiyadun li ghairihi ta'adud azun karaha jahlun mautun summun umyun bukmun adidan mukrohan jahilan mayitan asama ama abekam. Nah ya, biasanya kalau kalian dinazomkan itu lebih mudah untuk menghafal ya. Oke, nah sifat jaiz itu hanya satu. Oke, kalian silahkan. Di sini ada oleh-olehnya nih. Tuliskan sifat wajib bagi Allah dengan artinya di buku tulis, sifat mustahil bagi Allah dengan artinya juga di buku tulis, sifat jaiz bagi Allah dengan artinya juga ya di buku tulis kalian. Ini dipotokkan tidak Umi, tidak usah sebetulnya ya. Ini tidak usah dipotokkan. Yang dikirimkan ke Umi hanyalah hafalan ketiga sifat Allah tersebut, tidak usah dengan artinya. Videokan dan kirim videonya. Ini dihilangkan ya beserta tulisan kalian. Tulisannya nanti Umi Farab atau Umi nilai setelah ada pengumuman boleh mengumpulkan buku tulis ke sekolah ya. Itu nanti dikumulatifkan, dikumpulkan semuanya dengan yang tugas-tugas kemarin. Kalau sekarang hafalkan ketiga sifat Allah tersebut, gampang ya, tidak usah dengan artinya. Ya, sekali lagi tidak usah dengan artinya karena terlalu panjang ya. Simpel saja sifat Allah, ketiga sifat Allah tersebut, tidak usah dengan artinya, videokan kemudian kirimkan ya. Oke, untuk materi kali ini kita akan sambung ke nama-nama Allah nanti. Cukup sekian, mohon maaf apabila terdapat suatu kesalahan ya, karena Umi juga manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.